Pak, mungkin bisa kita jelaskan bagaimana pelaksanaan sistem belajar mengajar di sekolah di Kabupaten Gayo Luas pasca bencana ini kita lakukan? Ya, terima kasih. Baik, setelah pasca bencana terjadi di Kabupaten Gayo Luas, sekolah kita pastikan di tanggal 5 Januari 2026 di semester kedua ini semua berjalan dengan terkendali. Kemudian ada beberapa sekolah mungkin yang sekarang tidak bisa difungsikan lagi. Ini kita menggunakan tenda darurat sebagai sekolah darurat yang tersebar di setiap kecamatan yang terimbas bencana alam di Kabupaten Gayo Luas. Ada berapa sekolah yang benar-benar tidak bisa lagi difungsikan bangunannya nih, Pak? Dari semua jenjang, TK ada 1 sekolah, kemudian SD ada 5 sekolah, SMP ada 4 sekolah, dan MIS ada 1 sekolah. Jadi semua sekolah yang terimbas dan tidak bisa difungsikan, ini ada 9 sekolah, baik dari jenjang TK, SD, dan SMP. Ini kan kita akan mengadakan sekolah darurat gitu, mungkin Ya. tenda darurat gitu untuk Ya. mengganti sekolah. Itu bagaimana nanti sistem belajar mengajarnya yang akan kita lakukan di situ? Sistem belajar mengajar tetap seperti sekolah reguler yang kita laksanakan selama ini, tetapi mungkin kita tidak bisa memaksa di awal ini proses belajar mengajar sama seperti keadaan normal, tetapi ini nanti akan berjalan dengan mungkin lebih banyak bermain, kemudian pembelajaran. Jadi ini sekalian seperti trauma healing juga. Jadi kurikulum juga seperti yang selama ini barangkali jumlah jam tatap mukanya itu sampai dari jam 7.45 sampai jam 12.45 ini mungkin dipersingkat karena mungkin dalam keadaan darurat begitu. Untuk titik sekolah darurat ini di mana saja nih, Pak, titik-titik ini? Titiknya yang pertama kita mulai dari Tripe Jaya, dari TK 3, SD 3 dan SMP IT Askaril Ikhlas. Kemudian di Pantan Cuaca ada 2, SD 4 dan SD 5 yang ada di Kampung Remukut dan Kampung Tertinggi. Kemudian di Pepelah SD 5 di Pining. Kemudian di Agusen, kemudian ada 1 mungkin ini sekolahnya tidak terimbas tetapi masyarakatnya yang terimbas seperti di Palok, Kampung Palok. Ini kan untuk para pelajar yang terdampak banjir langsung ini kan seperti perlengkapan sekolahnya kan tidak ada nih, Pak. Jadi Ya. pelajar dan guru yang terdampak langsung oleh bencana ini apa yang kita lakukan dari dinas? Sebenarnya ini sudah kita data, ada guru yang rumahnya hanyut itu sebanyak 85. Ini sudah kita fasilitasi, ada langsung kemarin bantuan langsung dari keluarga besar Dinas Pendidikan. Kemudian kami juga kemarin berkoordinasi dengan Bapak Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini akan difasilitasi seperti seragam sekolah, kemudian seragam guru, kemudian ada alat tulis anak-anak. Mungkin dalam waktu dekat di hari pertama ini langsung ini akan dibagikan dan akan kita pastikan anak-anak ini memang tidak memiliki seragam sekolah dan tidak memiliki alat tulis seperti itu. Berarti fokus kita untuk belajar mengajar ini bukan ke pendidikan formalitas gitu ya, Pak? Untuk trauma healingnya gitu, apa kita fokuskan atau bagaimana nih? Sebenarnya ini sama saja, tetapi ini kan bagi anak-anak yang trauma sekarang dengan bencana ini kurikulumnya akan kita persingkat. Artinya sekolah juga dalam sarana prasarana juga tidak memadai karena mungkin di bawah tenda. Ini kan tidak mungkin pembelajaran sampai jam 1 begitu. Ini mungkin terlalu panas. Jadi ini untuk sementara mungkin pulangnya jam 11 dipercepat dengan keadaan sekolah-sekolah normal yang lainnya. Yuk. Untuk lokasi tenda belajar dengan posko apa jauh, Pak? Rata-rata ini berdekatan, Pak. Jadi dia asal dia jangan berbaur di tengah masyarakat. Artinya ada 1 sekolah memang ini tendanya akan berdekatan dan berbaur dengan posko-posko seperti SD 10 di Palok. Ini mungkin orang tua di posko menggunakan ruang belajar, kemudian anak-anak di lapangan menggunakan tenda.
Untuk program MBG sendiri apakah masih berjalan di sekolah-sekolah Pak? Bagaimana Pak? Itu sampai sekarang ini belum dipastikan bisa berjalan karena ini kan MBG ini berbeda dengan kebijakannya dengan Dinas Pendidikan. Mungkin dari MBG itu sendiri mungkin nanti setelah berjalannya sekolah ini akan dimulai lagi MBG-nya itu sendiri.